menggerakkan parlemen jalanan. Jangan kaget sebentar lagi bahwa perubahan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik. Sepakat teman-teman? Jangan berpikir kita bergabung karena kita kalah kan? Oh enggak, kita belum ada kalah dan menang. Nah, ternyata semakin dikawal, semakin banyak yang menemukan kecurangan-kecurangan. Kita mungkin bisa melihat pengkondisian Pak Jokowi di lapangan seperti mungkin Bu Butet Ketara Jasa sedikit bersuara ditangkap. Itu sepertinya TNI Polri juga dikondisikan. Ini momentumnya saya rasa. Baik presidennya, baik MK-nya, baik parlemennya, ini momentumnya. Bahwa kalau memang tidak ingin dicatat sebagai orang yang berkontribusi terhadap kerusakan negara, ikut berkontribusi terhadap kerusakan negara, kembalilah ke jalan yang benar. Kalau dibiarkan, ini akan jadi role model. Pemilu-pemilihan presiden akan diadopsi, akan di-copy paste menjadi pilkada akan seperti itu. Pilkada provinsi, pilkada kabupaten kota. Dan mereka udah nggak melihat lagi etika, udah nggak melihat lagi adab. Kecurangan pemilu membuat elit 01 dan 03 bersatu. Begitu juga dengan para relawan 01 dan 03. Mereka juga sudah mulai bersatu, dan saat ini sudah bersama saya beberapa ketua umum relawan dari 01 dan 03. Di sini ada Ibu siapa? Ibu Marta. Ibu Tio Marta dari Sobat Jarwo, Sobat Ganjar Pranowo. Arini Sumardi dari Pejuang ABW, Anies Baswedan. Saya CP dari Jarwo Center. Saya Winston dari Seknas Bung Anies. Oke, kita mau langsung aja nih tanya. Kira-kira apa ada agenda bersama nih ke depannya nih Pak, Bu, menghadapi pemilu curang ini? Jadi kalau saya ya, kebetulan dari hari Senin kita sudah mulai rapat dan juga mengajak 01 Bang Winston untuk mengagendakan besok kebetulan mengadakan press conference bersama serentak di 30 provinsi. Itu yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan bahwa 01 dan 03 bersinergi menolak dalam pemilu curang. melihat kecurangan inilah. Ya, menolak pemilu curang. Gitu. Oke. Pak Winston? Ya, memang sekarang antara relawan 01 dan 03 ini alhamdulillah sudah bersama-sama nih menolak pemilu curang dan mendukung para elit politik parlemen untuk mengadakan hak angket. Dan itu juga kita sudah melihat di media televisi bahwa beliau-beliau partai pendukung 01 dan 03 sudah sepakat untuk hak angket, dan ini kita akan, rakyat di seluruh Indonesia akan mensupport ya. Kita udah saling tukeran WA. Nah, terus dibikin suatu grup yang isinya 01 dan 03 untuk membahas kegiatan berikutnya, mungkin demo bersama ya. Ya, mungkin. Nah, jadi sebetulnya antara 01 dan 03 selama ini juga hanya beda pilihan, tapi kita tetap bersama gitu, tetap bersama, tetap bersaudara, kita satu sebangsa dan setanah air, dan kita concern pada pemilu jurdil. Hari ini siapapun yang menjadi pemenang dari Pilpres hari ini, Pilpres kemarin yang kita laksanakan di 14 Februari itu tidak menjadi masalah. Ya, kita hanya beda pilihan. Tetapi kita sama-sama disatukan keinginan bahwa pemimpin yang dilahirkan itu adalah pemimpin yang betul-betul lahir dari Pilpres yang jurdil. Permasalahannya harapan itu tidak sesuai kenyataan yang terjadi. Ini membuat ikatan kita semakin kuat bahwa kita terpanggil berkontribusi untuk mengawal pemilu jurdil ini sampai kita betul-betul punya pemimpin yang terseleksi dengan fair, kan seperti itu. Ya. Insya Allah kita ada kegiatan bersama ya Pak Winston ya. Siap. Yang penting Sobat Jarwo, Pejuang ABW dan Jarwo Center dan Seknas Bung Anies dan teman-teman seluruh relawan di 01 dan 03 akan bersama-sama mendukung parlemen dan turun menggerakkan parlemen jalanan. Jangan kaget sebentar lagi bahwa perubahan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih baik. Sepakat teman-teman? Jangan berpikir kita bergabung karena kita kalah kan? Oh enggak, kita belum ada kalah dan menang. Kita belum kalah. Iya kan? Kita bukan bergabung bukan karena kalah loh ya, karena berpikir kita pengen. Nggak perlu diangkat omongan kalah. Orang belum ada yang kalah, belum ada yang menang kok. Ya bukan, dilihat dari Nggak perlu siaran. diangkat makanya. Oh gitu.
Jadi gini, isi 01 dan 02 itu masyarakat. 03. 01 dan 03 isi 01 dan 03 itu rakyat dan masyarakat. Sekarang pemilu curang itu tidak lagi merugikan 01, tidak lagi merugikan 03. Tapi Sudah merugikan rakyat. Gitu. Nah, makanya kita harus bergabung, kita harus membela kepentingan yang lebih besar, kepentingan rakyat. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Yang penting apa? Bangsa ini maju, bangsa ini guyup, dan orang-orang yang melakukan kecurangan kita basmi. Wah, dan siap. demokrasi tetap tegap di bumi Indonesia. Amin. Hanya Tadi closingnya kan orang udah sebelah 02 bilang, "Alah lu karena kalah lu bersuara, makanya harus disampaikan." Halo, teman-teman, para rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang punya hak pilih, mari kita sama-sama kawal demokrasi di Indonesia. Kita khususnya relawan 01 dan 03 dan relawan 02 yang masih punya akal waras, akal sehat, bahwa demokrasi, bahwa pemilu ini harus jurdil, presiden yang kita hasilkan harus presiden yang betul-betul representasi dari pilihan rakyat. Maka kita kawal bersama-sama. Kita adakan kegiatan-kegiatan, aksi-aksi bersama. Apabila teman-teman nanti di WA diundang, hadir ya. Kita penuhi jalanan-jalanan kita. Kita menuntut pemilu yang jurdil. Kalau perlu penghitungan ulang atau pemilu ulang Atau diskualifikasi. dan diskualifikasi paslon curang. Dulu kita mengenal istilah cebong kampret, dan sekarang bahasa itu menjadi persatuan anak bangsa yang akan mengubah dan menjaga demokrasi Indonesia ini berjalan baik dan utuh. Melihat proses pemilu nih, saya mau nanya, gimana sih tanggapan Bapak Ibu melihat proses pemilu yang ada di Indonesia ini? Mungkin dari proses pemilunya, masa pencoblosan, dan sekarang kita masuk di masa penghitungan. Mungkin boleh dari Ibu Arini dulu sebagai Ketua Umum Relawan 01. Ya, makasih Kakak Hana. Terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya sebagai Ketua Umum Relawan 01 Anies Baswedan, pejuang ABW, melihat pemilu kali ini betul-betul pemilu yang paling rusak. Saya katakan seperti itu. Kenapa? Dari sebelum pencoblosan, pra pencoblosan sampai pencoblosan dan kemudian selesai pencoblosan itu diwarnai dengan berbagai macam intrik, kecurangan dan hal-hal yang merusak demokrasi. Jadi dari digelontorkannya bansos, kemudian sekarang real count dan server KPU yang bermasalah, kita tidak tahu sertifikasinya seperti itu. Dan sampai kemudian hari ini kita semua dibuat bingung mengenai pilpres yang baru kemarin kita lakukan dengan sekian ratus triliun anggaran yang digelontorkan, jurdilnya di mana? Itu sih kalau menurut saya, Mbak. Baik, menarik. Tapi kita tahan dulu, kita minta dulu pendapat dari Pak Cepi selaku Ketua Umum dari 03. Boleh Pak? Tanggapan? Ya, pemilu ini semua masyarakat atau warga bangsa ini kan berharapnya itu peristiwa suksesi yang tentunya bermanfaat untuk warga bangsa itu sendiri. Cuman kami melihat dari awal, ya pertama-tama sih kita lihat masih biasa-biasa, masih normatif, masih berjalan sebagaimana biasanya lah ya. Nah, cuman ketika ada kepentingan politik yang berlebihan, disitulah mulai ngaco kalau menurut saya. Kepentingan politik yang berlebihan, mulai ngaco, dan mulai kelihatan, kalau bahasa sehari-harinya mulai kelihatan boroknya lah gitu. Nah, disitulah baru kami melihat bahwa ini harus dikawal gitu. Harus dikawal, dan pemilu ini nggak bisa dilepas seperti pemilu yang lalu-lalu. Nah, ternyata semakin dikawal, semakin banyak kita menemukan kecurangan-kecurangan. Semakin banyak juga kita menemukan hal-hal yang tidak biasa,
dan semakin banyak juga pimpinan-pimpinan atau elit-elit politik yang sudah tidak malu untuk menabrak norma-norma. Nah, itulah yang menjadi, menurut saya, menjadi persoalan bangsa sekarang. Karena pemilu, hampir di setiap pemilu pasti ada kecurangan. Tapi kecurangan itu kecurangan yang bersifat administratif, kecurangan yang bisa ditoleransi, atau kecurangan emang yang disengaja, dalam arti sistematis, terencana, dan punya goal yang menurut saya, kalau goalnya tuh demi masa depan bangsa masih nggak ada masalah. Tapi goalnya saya lihat ini, bangsa ini jadi terpuruk, bangsa ini jadi berantakan, bangsa ini jadi tambah nggak jelas mau kemana. Nah, inilah yang harus kita sama-sama ya kita sama-sama perbaikilah gitu. Jangan lagi kita bicara kepentingan yang lebih sempit, bagaimana kepentingan bangsa ke depan, kesatuan NKRI, kemajuan bangsa, dan demokrasi ini tegak kembali. Oke, Pak Winston boleh menambahkan, Pak Winston? Ya, saya melihat demokrasi Indonesia ini makin lama makin rusak ya. Apalagi di eranya Jokowi ini yang menjadi juri pemilihan presiden yang anaknya menjadi dicalonkan jadi wapres, dan dia menjadi jurinya sekaligus panitianya. Sebenarnya ini citra buruk buat negara kita nih di era reformasi ini, ada presiden seperti ini. Jadi harapan saya bahwa daripada ke depan itu lebih rusak lagi, bahwa kita mengajak rakyat, masyarakat, baik dari pendukung 01, 03 ini, kita harus ubah negara kita ini menjadi lebih baik. Demokrasi yang lebih jujur, demokrasi yang lebih kita harapkan bahwa tidak seperti sekarang bahwa pemerintah campur tangan terhadap keluarganya dengan melakukan KKN yang luar biasa, menggunakan kekuatan negara untuk membantu pencapresan anak-anaknya. Terus kita mau seperti apa kalau terjadi seperti itu terus? Mungkin saya sampaikan dulu. Oke. Ibu Marta boleh menambahkan lagi, Bu? Bagaimana tadi melihat proses pemilu, masa pencoblosan sampai masa penghitungan ini? Kita mungkin semua terkaget-kaget ya. Terkaget-kaget itu mulai dari Gibran didorong untuk menjadi cawapres. Itu benar-benar penguasa mengkondisikan bagaimana Gibran yang kita ketahui bahwa anak dari Pak Jokowi untuk jadi cawapres dengan MK diobok-obok, ya mungkin kita tahu Pak Anwar Usman sebagai pamannya Pak Gibran. Di situ kita udah terkaget-kaget. Tapi kita mungkin 01 pun maupun 03 tetap yakin bahwa kita dapat memenangkan paslonnya masing-masing. Kita tetap bergerak, tapi dengan berjalannya waktu dari bulan Oktober sampai saat ini, kita mungkin bisa melihat pengkondisian Pak Jokowi di lapangan seperti mungkin Butet Kertarajasa sedikit bersuara ditangkap. Itu sepertinya TNI Polri juga dikondisikan sehingga masyarakat juga dapat melihat bagaimana dalam proses pemilu ini benar-benar kelihatan, gak usah semua secara kasat mata bisa melihat bahwa benar-benar ada kecurangan. Yang terakhir saat ini adalah bagaimana suara pemenangan paslon 02 dengan mengkondisikan Sirekap, KPU dan Bawaslu itu untuk memenangkan 02 untuk dalam memimpin negara ini. Jadi kalau saya bilang demokrasi benar-benar mundur, sedangkan kita aja mengajarkan ke anak kita supaya dalam hidup ini dalam sebuah pertandingan tidak boleh curang. Tapi kok kenyataan di lapangan bahwa pemimpin kita sendiri menunjukkan bahwa dalam sebuah pertandingan bagaimana caranya mengkondisikan, mungkin dibilang curang, supaya anaknya sendiri dapat memimpin negara ini.
Itu sih yang hati nurani kita bersuara agar negara kita ini dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar menjadi seseorang pemimpin yang dengan cara bertanding dengan jujur dan adil. Itu sih. Oke, baik. Tadi saya menggarisbawahi di mana jurdilnya harus dikawal, banyak yang tak biasa dan demokrasi makin rusak. Gimana menurut Bang Al-Ghazali? Jadi catatan saya yang pertama ada dua ya. Ontologi dari pemilu itu adalah kedaulatan rakyat. Dan dalam sistem election di Indonesia itu menggunakan dengan demokrasi representatif. Antara rakyat sebagai pemberi kedaulatan dan anggota parlemen, anggota partai politik sebagai penerima kedaulatan, itu di pertengahannya ada partai politik. Nah, partai politik ini punya utang budi pada rakyat yang luar biasa di sesi krisis election yang sedang kita hadapi ini. Sampai pada kemudian munculnya relawan ini, itu bagian dari penurunannya indeks demokrasi kita. Dan itu survei seluruh negara-negara di Eropa, di bulan Amerika, begitu juga Indonesia, itu survei lembaga publik paling rendah kepercayaan itu partai politik gitu. Karena hampir 3 periode ini partai politik dengan kinerja yang begitu rendah, maka muncul relawan. Saya Pak Joko Widodo juga menang karena relawan bekerja itu. Sekarang relawan bekerja lagi. Kenapa demikian? Karena ada krisis di parlemen yang itu juga bagian dari krisis kelembagaan, badan politik itu partai politik. Jadi tadi sudah diterangkan semua ini ya, bahwa ada kecurangan demi kecurangan baik itu pra pemilihan umum atau setelah perhitungan berlangsung, dan itu sudah diketahui semua orang dan bisa diverifikasi. Tetapi pada intinya adalah bahwa rakyat sudah mengetahui itu, dan sekarang itu gantungan terakhir demokrasi itu pada partai politik sekarang. Melalui apa? Melalui wakil rakyat di parlemen. Nanti kita bicara itu penyelesaian politik atau penyelesaian hukum. Itu pengantar pertama saya itu. Oke. Tadi saya sudah menggarisbawahi kata-kata kecurangan, indikasi kecurangan. Lalu bagaimana nih langkah hukum ke depan yang akan ditempuh masing-masing kubu paslon dari 01 mungkin atau 03? Kalau saya sendiri dari pendukung 01, jadi berharap bahwa partai-partai ini harus tetap istiqomah. Jadi partai-partai ini harus melihat harapan rakyat. Kita ini bekerja untuk mendukung ini kan bukan sehari 2 hari. 2,5 tahun dan konsentrasi penuh itu luar biasa. Pakai uang sendiri. Jadi pesan dan kesan saya, harapan kami dari relawan ini bahwa baik partai pengusung dari 01 dan 03 harus membuktikan nih saatnya ini bahwa mereka harus mendukung rakyat dalam hak angket ini. Jangan sampai nanti ini ada operasi yang berbau-bau uang dapat menggoda kawan-kawan. Tapi saya yakin bahwa kawan-kawan di DPR ini untuk sekali ini tidak tergoda. Mudah-mudahan seperti itu dan tetap pada garis rakyat untuk membantu demokrasi ini menjadi lebih baik. Okay. Mungkin Bang Cepi bisa nambahin? Ya, kalau saya melihat apapun persoalan yang terjadi, kecurangan-kecurangan dalam pemilu ini, itu tetap harus melalui saluran hukum. Karena kita ini negara hukum. Cuman persoalannya ketika hukum ini sudah tidak berjalan, hukum ini sudah tidak normatif, hukum ini sudah macet, kita kembali lagi kepada produknya. Jadi lagi, hukum itu produk politik. Gitu kan? Ketika produk politiknya udah mampet, ya kita kembali. Nggak perlu, hukum sebagai pijakan ketika norma-norma hukum sudah dilanggar, etika-etika hukum sudah dilanggar, terus masih ada satu lagi pintu keluar atau pintu masuk untuk menyelesaikan, yaitu dengan jalur politik. Karena yang kita harus tahu sama-sama, hukum itu produk politik. Jadi kalau produknya sudah tidak bisa kita pakai, kita naik satu step lagi. Kita menyelesaikan secara politik. Nah, kawan-kawan ini sekarang lagi menuju ke sana, walaupun simultan. Jalur hukum tetap dilalui, jalur politik tetap dilalui. Kenapa? Ketika jalur hukum ini macet, ketika jalur hukum ini tidak lagi menjadi harapan,
Nah, masih ada pintu satu lagi, yaitu jalur politik yang melalui DPR. Nah, dan begitu juga melalui masyarakat. Dikembalikan lagi yang punya kewenangan, dikembalikan lagi yang punya kekuasaan, yaitu rakyat. Gitu. Nah, ketika rakyat bergerak bukan berarti itu ilegal, itu legal karena kekuasaan itu di tangan rakyat. Jadi negara ini terbentuk, salah satu komponen negara itu rakyat. Nah, ketika ada rakyat baru bisa ada negara. Nah, kalau negara ini, pemerintah ini, elit politik ini udah tidak mendengar rakyat lagi, ya berarti bukan suatu negara lagi. Nah, berarti menurut saya tadi dua-dua ini harus simultan. Proses hukum karena kita negara yang sudah disepakati itu negara yang berdasarkan hukum, kita jalankan. Nah, tapi dengan catatan ketika hukum ini tidak berjalan sesuai dengan norma-norma hukumnya, kita harus melalui dengan jalur politik. Nah, jalur politik ini pasti didominasi oleh stakeholder yang punya kuasa di negara ini, yaitu rakyat. Nah, suara rakyat, suara Tuhan. Berarti itu yang suara paling terakhir. Nah, itulah yang menurut saya disinilah kawan-kawan relawan ini yang tidak boleh tinggal diam, karena Indonesia ini lagi bermasalah. Baik bermasalah secara ekonomi, secara politik, dan secara etika, adab. Gitu. Nah, ini kalau kita udah bisa bicara adab sudah mendasar. Kalau bangsa yang beradab sudah tidak beradab, ya gimana ceritanya? Nah, inilah yang harus sama-sama kita kita perbaiki ke depan. Tapi kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, oleh rezim sekarang, kita membenahinya, jangan meniru cara-cara mereka ya. Kita dengan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang lebih lebih bermartabat. Baik. Di sini saya mengambil benang merahnya, penyelesaian secara politik dan penyelesaian secara hukum. Tadi tersiratnya begitu ya Bang ya. Boleh dijelaskan lebih jauh nggak Bang? Ini gimana kalau penyelesaiannya secara politik atau gimana sih penyelesaiannya kalau secara hukum nih? Ada dua jalan untuk menuntaskan hal yang menjadi kebimbangan publik sekarang ya. Pertama, jalan hukum itu kini nampak-nampaknya menjadi trauma, menjadi trauma. Kita lihat putusan nomor 90 MK yang kemudian memberikan bermakna deklaratoir, tetapi kemudian dijadikan sebagai konsiderasi untuk mengeksekusi masuknya Gibran. Betul. Itu yang menjadi kerisauan hampir semua guru besar. Kalau kita tanya kebanyakan guru besar hukum tata negara pasti menjawabnya tidak seselera KPU. Kemudian juga putusan etik di MK, kemudian juga sekarang putusan etik di DKPP, kemudian proses TUN sedang berjalan, tapi kita tunggu hasilnya seperti apa, karena surat keputusan yang kemudian mengakomodir Gibran itu kan dari surat keputusan KPU ya, itu produk TUN itu, jadi kita nunggu produknya. Tetapi dari semua proses hukum yang menghantarkan hingga masuknya Gibran itu menjadi trauma hukum, sehingga saya juga tidak percaya amat kalau nanti pilihan 0102 itu sampai ke KPU, sampai ke MK ya, sampai ke MK. Tadi saya di jalan baca berita Pak Yusril Iza Mahendra yang saat ini selain sebagai salah satu partai di 02, ketua partai juga adalah salah satu tim hukum ya, mendorong agar tidak sampai ke proses hukum di MK. Cukup mendorong agar sampai ke MK. Jangan sampai menempuh jalan politik, karena itu berimbas bagi keterbelahan masyarakat dan sebagainya. Resikonya cukup besar. Sembari juga diselipkan di situ ada kemungkinan tidak memenuhi unsur untuk dapat angket dan interpelasi di sana. Dan itu tapi saya tidak melihat pernyataan itu dalam kapasitas sebagai seorang guru besar tata negara. Saya lebih melihatnya sebagai seorang tim ses dari paslon itu ya. Nah, justru itu saya ingin terangkan sekarang. Kalau jalur hukum ke MK pembuktinya sangat berat sekali, sangat susah sekali ya. Sangat susah sekali, dan itu pengalaman 2009 sangat susah sekali. Itu, Pak. Apalagi
Gibran? Selain itu boleh juga itu. Yang kedua, saya dengar-dengar juga kekuatan saksi sangat terbatas. Nanti kalau misalnya 0102 kemudian tidak sepakat menandatangani misalnya, tetapi kemudian KPU kan mengakomodir jumlah saksi yang tertandatangani kan. Nah, jumlah saksi itu sudah menjadi dasar, walaupun masing-masing ketua tidak tanda tangan. Kalau Anda bersengketa, silakan ke MK. MK akan menggunakan bukti material yang ada begitu, tetap diputuskan. Ya, tetap diputuskan. Ya. Tetapi yang kemudian menjadi perhatian etik MK, ya, harus memperhatikan bahwa hak dasar masyarakat, hak dasar pemilih itu adalah di plano sama di formulir C1, ya. Itu adalah alas hak yang paling utama kalau kita bicara kedaulatan rakyat. Nah, justru itu maka kalau kawan-kawan relawan atau kawan-kawan di dua paslon ini bawa ke MK itu memang alat buktinya harus kuat. Bukti sekuat apapun kemudian beradu dengan waktu persidangan yang begitu cepat, itu sudah begitu susah, apalagi buktinya sedikit, kemudian waktunya begitu drastis cepat begitu. Jadi saya katakan tadi bahwa jalur hukum itu menjadi trauma bagi rakyat sekarang, menjadi trauma bagi rakyat. Kemudian karena itu maka rakyat punya pilihan jalur politik begitu ya. Tadi menarik Bapak katakan tadi, mana yang bagus? Pilihan politik atau pilihan hukum? Dua-duanya bagus. Ya, karena dua-duanya berontologi pada kedaulatan rakyat. Karena itu maka Pancasila mengatakan kerakyatan dipimpin oleh hikmat. Demokrasi rakyat itu dipandu oleh hikmat, hukum. Hikmat itu artinya hukum. Tetapi harus beretik. Etikanya itu adalah etika kebijaksanaan, Pak. Itu yang paling penting. Kita merindukan kalau ada calon presiden, wakil presiden melihat bahwa ternyata proses pemilihan ini tidak jujur, banyak kecurangan demi kecurangan, atau penggelembungan yang sistematis, nyatakan bahwa memang kemenangan kami ini kemenangan yang bermasalah. Kemudian ngajukan saja kesepakatan bersama untuk dilakukan jalan terbaik, menormalisasi kedaulatan rakyat. Kan itu prinsip prinsip fundamental Pancasila itu agar kita bertindak bijaksana. Sekarang pilihannya adalah kebijaksanaan politik, Pak. Kebijaksanaan politik itu adalah para anggota parlemen yang sekarang mereka berpatron pada badan politik yaitu partai politik. Itu yang ditunggu sekarang. Sekali lagi rakyat hanya punya itu. Nah, di parlemen punya 3 hak untuk dapat dilakukan. Oleh konstitusi diberikan hak interpelasi, hak angket, sama hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi itu berlaku, objeknya adalah kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah yang berdampak luas dan strategis yang merugikan warga negara. Kalau kita bicara kebijakan, apa bentuknya kira-kira? Bentuknya kira-kira sirekap. Sirekap itu salah satu hasil buah dari kebijakan. Kalau dianggap itu kemudian merusak proses perhitungan yang transparan dan akuntabel, maka itu bisa menjadi objek bagi interpelasi itu. Maka dipertanyakan, Prof. Yusril melarang, kira-kira itu bisa dibantahkan karena ada produk hasil karya yang dianggap strategis dan memberikan kerugian meluas. Kemudian kalau angket, itu objeknya adalah undang-undang. Jadi ada perbuatan pemerintah yang melanggar undang-undang. Silakan diperiksa kira-kira. Kira-kira rangkaian proses hukum yang dilewati oleh KPU selama ini, itu melanggar undang-undang apa tidak? Tentu itu menjadi diskusi di kalangan akademis kan. Misalnya mengakomodir Gibran dengan surat keputusan. Surat keputusan itu konsiderasinya adalah peraturan KPU. Peraturan KPU konsiderasinya adalah undang-undang pemilu. Tanpa ada revisi undang-undang, tanpa ada revisi peraturan KPU, dia menggunakan putusan 90 yang bukan bersifat deklaratoir untuk mengakomodir Gibran. Kira-kira dalam posisi itu legislatif sebagai pembuat undang-undang merasa dikangkanginya yang kira-kira. Ya, itu kan harus kesadaran yang sangat penting bagi teman-teman di parlemen untuk kemudian menjadi alasannya melakukan satu pemeriksaan, investigasi, penyelidikan tentang ada pelanggaran undang-undang hingga kemudian meluluskan itu. Terburuk luarannya adalah bisa kemudian mendiskualifikasi, ya, mendiskualifikasi. Kita tidak bicara soal impeachment dan lain sebagainya, itu jauh. Tapi paling dekat kira-kira luaran dari perbuatan melanggar undang-undang itu bisa di impeachment. Apakah impeachment itu kemudian dinyatakan dalam hak berpendapat, ya, hak berpendapat itu. Buahnya itu. Apakah kemudian impeachment itu berdampak kemudian Gibran bisa berhenti? Ya, itu nanti di ranah hukum. Kalau hukum memang betul-betul demokratik, dia memperhatikan suara di parlemen. Ya.
Kalau hukum demokratik itu dia memperhatikan suara di parlemen. Karena apa? Karena hukum yang berbasis pada kerakyatan. Kan kalau sekarang kita hitung pada prinsip secara teoretik representatif, suara 01 dan 02 digabungkan, itu artinya cermin bahwa mayoritas rakyat 0103. sorry 0103 digabungkan, itu cerminan mayoritas rakyat menghendaki perubahan itu, Pak. Kalau ini bergabung semua nih, itu cerminan itu. Itu cerminan. Jadi antara idealisme dan idealisme itu ketemu. Gitu. Oh, menanggapi Bu Arini pernyataan dari Bapak Al-Ghazali. Saya mulai dari pemilu curang dulu deh. Gitu ya. Jadi kita ini rakyat Indonesia seharusnya sebagai satu warga bangsa, setiap periode itu kan harusnya lebih baik, ya kan? Setiap periode itu harusnya lebih baik, bukan lebih buruk dari yang sebelumnya, kan harus begitu. Itu namanya kita ada peningkatan, kan seperti itu ya. Memang beberapa tahun belakangan ini, ya tadi dinyatakan oleh Pak Ghazali juga ya, indeks demokrasi kita menurun gitu ya, kepercayaan rakyat terhadap parpol menurun sehingga banyak timbul relawan-relawan di situ ya. Itu memang betul ya terjadi. Karena apa? Karena ya itu tadi, kita tidak percaya atau parpol itu dicitrakan begitu buruknya gitu ya di masyarakat kita saat ini. Karenanya timbullah gerakan-gerakan kerelawanan. Namun yang kita lakukan sekarang ini dengan adanya Pilpres ini kan hajat negara. Semua kita berkepentingan di situ. Dan inilah satu-satunya kita sebagai warga negara itu memberikan hak pilih kita menentukan nasib kita. Itu kan kemarin di 14 Februari. Itu pun diciderai gitu loh. Ya, itu pun diciderai. Yang hanya 5 tahun sekali dan itu pun diciderai. Ini amat sangat menyedihkan. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan nih? Kita rakyat, itu cuma rakyat gitu. 01, 03 gitu. Kita cuma rakyat. Yang kita bergerak memenangkan orang yang kita yakini dengan persepsi kita masing-masing adalah orang yang terbaik untuk memimpin bangsa. Kan gitu. Kita bergerak dengan uang kita sendiri, ya, dengan kemampuan kita sendiri. Siapapun orangnya yang menang saat ini, kita terima. Asalkan melalui proses yang benar, kan gitu. Ya, asalkan prosesnya fair, kan gitu. Yang menjadi keheranan saya, ini hajat nasional yang begitu, ini hajat paling besar nih, negara kita 5 tahun sekali, ini hajat nasional. Kita acara 17 Agustusan aja di kelurahan ya atau di RW itu ada gladi resik loh Mbak. Betul ya? Ada gladi resik, ada persiapan. Ini nggak ada. Ya. Sistem penghitungan suara yang paling penting ini kita nggak pernah tahu. Ya, siapa yang tendernya, pernahkah disosialisasikan, bagaimana cara perhitungan. Kita rakyat ingin tahu yang benar ini yang mana. Yang benar ini bagaimana, kan gitu ya. Sehingga akhirnya kami menuntut audit forensik IT, kan gitu ya. Itu pun tidak diberikan. Jadi jangan salahkan ya, kalau kemarin ketika kampanye terakhir Pak Anies di JIS, itu Pak Surya Paloh tegas-tegas menyatakan jangan bikin rakyat emosi Pak. Hari ini rakyat udah emosi, beras 18.000 Mbak per liter hari ini. Ya, gula, sembako, itu semua begitu melambung tinggi. Kenapa beras langka? Karena kemarin habis dibagikan untuk bansos. Kan begitu, jadi rakyat dibiarkan liar berpikir. Nah inilah harapan kami ya, bahwa rakyat ya yang yang direpresentasikan melalui parpol ini, kita berharap parpol ini kembalilah kepada hati nurani ketika dia menerima mandat itu menjadi wakil rakyat, dia mengucapkan sumpah bahwa dia akan bekerja untuk rakyat. Tolonglah gitu loh, tunjukkan integritasmu. Ini momentumnya, ini momentumnya. Jadi tunjukkan bahwa mereka tidak seperti yang dicitrakan selama ini. Ya, Pak Presiden pun begitu, meskipun sudah terlanjur keceplosan bilang cawe-cawe,
Ya, tunjukkanlah bahwa dia memang orang yang punya integritas, punya jiwa kenegarawanan. Seperti halnya juga Asyari Usman ya, Ketua MK juga tunjukkan dia punya jiwa kenegarawanan. Ketika dia sudah cacat moral dengan memasukkan atau meloloskan Gibran sebagai cawapres ya, padahal usianya belum mencukupi, itu kan cacat moral. Satu Indonesia tuh tahu bahwa ini paman gitu loh, yang meloloskan keponakannya. Ini momentumnya saya rasa. Baik presidennya, baik MK-nya, baik parlemennya, ini momentumnya. Bahwa kalau memang tidak ingin dicatat sebagai orang yang berkontribusi terhadap kerusakan negara, ikut berkontribusi terhadap kerusakan negara, kembalilah ke jalan yang benar. Bahwa ini memang ada sesuatu yang salah, ini diperbaiki. Ingat loh, Pak Harto itu diturunkan 32 tahun, rakyat yang menurunkan. Ini belum 10 tahun kok, artinya sangat bisa rakyat menurunkan. Betul. Apalagi tekanannya tuh sudah sedemikian besar. Jadi saya tidak mengancam, saya tidak menakut-nakuti, tetapi saya rasa masih ada kesempatan buat para petinggi ya, baik presiden, parlemennya, ketua-ketua parpol untuk menunjukkan integritas bahwa mereka bermoral. Gitu loh. Itu harapan kami. Ya, itu saja dari saya rasa. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya. Pak, Bu, misalkan? Waktu itu kan Jokowi pernah sampaikan bahwa yang memilih itu adalah rakyat. Nah, kalau saya berpikirnya yang simpel aja deh. Di sini kan ada pendukung 01 dan 03. Kita inilah yang mulai mengedukasi rakyat ya. Sebenarnya rakyat ini yang harus diedukasi. Karena kita mengetahui kecurangan ini mungkin dengan bansos digelontorkan. Kadang-kadang kan masyarakat ini berpikirnya perut saat ini. Kalau saya lihat ya, karena saya sering turun ke masyarakat, saya berharap kepada warga negara Indonesia ini, yuk kita dalam memilih pemimpin ini bukan karena kita dikasih sesuatu yang hanya habis sekejap gitu. Anggap bansos yang mungkin habis dalam waktu paling lama seminggu. Padahal ketika kita salah dalam memimpin negara kita ini, kadang-kadang masyarakat berpikir, Bu, siapa aja presidennya, kehidupan kita gini-gini aja, gitu kan? Saya sampaikan salah. Ketika presiden atau pemimpin kita tidak becus dalam memimpin negara ini, perekonomian kita turun. Ketika perekonomian turun, yang tadinya mungkin rekan-rekan makan ikan, karena perekonomian turun, akhirnya hanya bisa beli tempe. Itu kan terimbas. Nah, penjual ayam akan turun, nggak laku istilahnya begitu. Nah, untuk kita semua, mulailah kita dalam memimpin negara ini melihat visi misinya calon pemimpin kita itu bagaimana dalam memimpin negara ini. Ketika negara dipimpin oleh pemimpin yang benar dan mempunyai visi misi yang baik, pasti perekonomian naik, kehidupan masyarakat juga sejahtera. Nah, mungkin dari kita dulu mungkin mengedukasi tetangga, kiri, kanan, belakang, mungkin kita juga para relawan 01, 03 mempunyai basis di mana-mana untuk juga mengedukasi tetangganya kiri kanan dalam memilih pemimpin. Bukan gara-gara dikasih sesuatu, ataupun mungkin ketika kita dengar saat ini ada yang diintimidasi untuk memilih salah satu paslon. Nah, kita lakukan keberanian kita, mungkin kita adukan saat ini kan mungkin 01 dan 03 diminta untuk mengumpulkan bukti-bukti ya, bukti-bukti kecurangan. Salah satu misalnya kalau ada salah satu warga atau mungkin siapa terintimidasi, mungkin bisa dilaporkan ke para relawan ataupun mungkin pihak yang berpotensi untuk melaporkan kecurangan tersebut. Yuk kita semua, saya berharap kita semua warga negara Indonesia mulai sadar untuk bukan hanya berpikir, oh ini kan bukan karena saya bukan orang politik, bukan. Kita sama-sama sadar bahwa negara ini harus maju, karena ketika maju kehidupan kita pun akan lebih sejahtera.
Itu aja mungkin Mbak. Oke. Mungkin Pak Winston atau Pak Cepi Ya. mau menambahkan Pak? Kalau saya melihat begini, kita jangan terjebak dengan kecurangan-kecurangan administratif, gitu. Karena terlalu banyak kawan-kawan ini yang menganggap cuma sebatas kecurangan administratif. Padahal ini kecurangan yang dilakukan oleh rezim ini udah kecurangan politik, gitu. Yang administratif itu tadi C1, terus apa Sirekap, apa itu kita mau menempuh dari jalan apa juga nggak bakal ada jalan solusinya, karena itu by design, gitu. Yang harus kita permasalahan ini kecurangan politik, yaitu satu misalnya KPU yang tidak independen, KPU yang cenderung menjadi agen pemenangan juga, Bawaslu yang buta hati buta mata. Ini kan kecurangan politik. Oknum TNI Polri, ASN, beberapa kepala desa yang ikut, jadi yang jelas-jelas sudah dilarang dengan undang-undang, dia jelas-jelas bermain dengan tidak malu-malunya. Terus pemakaian APBN yang 560 triliun untuk bansos, ini kecurangan politik, gitu. Terus PJ ya kepala-kepala daerah ini yang harus dia dimobilisasi, dia bukan menjadi kepala daerah lagi yang konsen dengan kepentingan daerahnya, dia konsen dengan kepentingan kelompok, konsen dengan kepentingan orang yang mengangkat. Ini kecurangan politik. Nah ini teman-teman, dari ketika kecurangan politik yang terjadi, kita berharap dengan mekanisme yang dibangun oleh rezim, bahwa mekanisme berjenjang, kita lapor dulu ke Bawaslu, ketika ada rekomendasi kecurangan dari Bawaslu baru bisa bawa ke MK. Kita terjebak dengan sistem yang kita buat sendiri, yang kita tahu itu salah, kita tahu itu nggak benar, kita perbaiki nggak bisa, karena rezim diuntungkan dengan sistem yang dibangun ini. Ya bayangin, kita melapor aja ada jeda waktu, sedangkan TPS itu 800.000 sekian. 820. Iya kan, 800.000 sekian. Ketika C1 hasil menjadi dasar untuk perhitungan, C1 hasil menjadi dasar untuk laporan, gimana ceritanya yang 800.000 sekian itu dikasih jeda waktu yang sangat mepet? Ini nggak mungkin. Akhirnya kita terjebak dengan pola-pola atau mekanisme administratif yang merugikan masyarakat sendiri. Nah menurut saya itu PR lah untuk presiden mendatang, DPR yang mendatang. Tolong itu dibenahi sistem pemilu yang fair dan emang sistem pemilu yang rasional. Ini pemilu kita nggak rasional gitu. Nggak rasional, pemilu TPS ada sekian banyak, hak pilihnya sekian banyak, wilayah kita berserakan segala macam, dibangun dengan sistem pemilu yang rentan. Nah ini sebenarnya menurut saya yang harus dibenahi. Tapi untuk ke depan itu berarti kita tidak lagi berpolemik lagi dalam urusan yang teknis administratif. Bawa itu ke sisi ke DPR. Karena ini kecurangan politik harus dibawa dengan mekanisme politik. Saya tambahin ya, saya tambahin. Jadi gini ya, sederhananya begini. Kita ini relawan 01 dan 03 relawan Anies Baswedan dan relawan Pak Ganjar. Ini kita disatukan oleh cita-cita yang sama. Betul. Bahwa kita ingin Indonesia ini lebih baik. Bahwa kita ingin pemilu kita hari ini adalah pemilu yang jurdil. Kita tidak ikhlas, tidak tidak menginginkan uang pajak kita ya digunakan untuk hajat negara ya pemilu tadi yang tidak jurdil gitu. Kita tidak mau itu terjadi. Nah kemudian mekanisme hukum tadi sudah juga dilakukan. Jadi segala bentuk kecurangan itu sudah kita kumpulkan ya, baik dari 01 maupun 03. Memang rentetannya banyak sekali tuh. Nanti orang hukum lah yang bisa menerjemahkan apakah itu ada memang ada delik hukumnya ya, ada fakta hukumnya atau tidak, itu nanti orang. Tapi segala hal yang
menjurus kepada kecurangan itu sudah kita lakukan 01 dan 03 ya. Oke. Kemudian namun yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita semua yang hadir hari ini di sini, relawan 01, relawan 03, bukan karena kita bicara, bukan karena kita kalah, tidak, kita nggak bicara dulu kalah, bahwa ini benar tidak jurdil, kalau menang itu biasa, tetapi curang dan tidak curang itu harus dibenahi kan gitu. Kan emang belum ada pemenangnya, Jadi, belum ada yang begini. kalah. Jadi begini ya. Saya ingin sampaikan begini, kita relawan 01 dan 03 ini kita siap, Iya. kita siap mengawal proses ini sampai betul-betul Indonesia ini kemarin pemilu ini bisa jurdil. Ya, apakah melalui jalur politik ataukah melalui jalur hukum? Kita Oke. kita bertanggung jawab untuk itu Menarik, dan Bang. siap berkontribusi. Saya coba nggak ada masalah. kasih proposisi ya, jalan masuk untuk combine antara penyelesaian politik dan penyelesaian hukum ya. Makanya saya tertarik dengan kemudian prinsip fundamental Pancasila soal kebijaksanaan itu. Bagaimana mempertimbangkan kebijaksanaan politik sebagai dasar keputusan hukum. Nah, maka hak angket itu diperlukan. Karena yang sekarang menjadi sohor itu adalah soal sirekap yang kemudian melambungkan suara dengan sangat ugal-ugalan. Ya. Oke, itu menjadi objek dari interpelasi seharusnya oleh KPU, kemudian menyatakan pendapat agar dilakukan dua pilihan. Pilihan pertama adalah perhitungan ulang. Perhitungan ulang itu adalah satu tindakan politik yang sangat bijaksana sebagai merujuk kepada alas hak utama kedaulatan rakyat itu. Ya. Kita ngulang, semua berpulang lagi kepada pleno sama C1. Iya. Nah, kemudian hukum keluar dengan mempertimbangkan alas hak yang utama dari kebijaksanaan politik itu. Tetapi kalau ini kemudian dikejar waktu oleh KPU, bulan Maret nanti harus diputuskan dengan mempertimbangkan tanda tangan saksi yang semua juga bisa diragukan juga tuh keabsahannya, dan atau juga ada yang nggak mau tanda tangan, ada yang tanda tangan macam-macam itu lolos ke MK, maka kemudian menjadi sumir lagi. Jadi catatan akhirnya begini, ada teori bahwa kedaulatan terlelap. Iya. Kedaulatan terlelap itu begini, walaupun presidennya itu Bermasalah. tirani dan ugal-ugalan, Iya, jalan partai terus. politik di parlemen juga ugal-ugalan, semua transaksi semua, rakyat tertidur, walaupun dia mati tertidur, kedaulatannya hidup selamanya. Iya. Itu. Nah, karena itu saran saya kembali ke Pancasila itu, hukum yang bijaksana. Ya. Kebijaksanaan politik menjadi dasar pertimbangan putusan hukum. Itu soal aturan itu bisa dirubah itu, Pak. Iya. Bisa dirubah itu. Ya itu yang tadi saya bilang bahwa hukum itu produk politik. Gitu. Terus kedua gini, saya ingatkan, ketika kita masuk melalui jalur politik, itu temuan-temuan di TPS, problem-problem di Sirekap segala macam, itu jadi materi pembuktian bahwa mereka curang. Tapi ketika kita masuk ke jalur hukum, ini bukan jadi materi, ini jadi laporan, terbalik posisinya, gitu. Nah, makanya saya sangat percaya dengan kecurangan yang sangat masif, dan kecurangan ini bukan hanya kecurangan administrasi dan kecurangan teknis, ini kecurangan politik. Iya betul Pak, jadi kecurangan itu rentetan ya. Iya. Bicara soal bansos, bicara soal penempatan gubernur, Iya. bupati, PLT Iya. itu, dan sebagainya. Tapi semua itu kalau di bawah menjadi bagian dari bentuk gugatan hukum di litigasi, Iya. itu perjalanan panjang Pak. Perjalanan panjang, keburunya habis waktunya itu Pak. Enggak, Nah, begini. Tetapi kalau itu menjadi pertimbangan dalam penyelidikan angket di parlemen, mungkin bisa didapatkan hasilnya itu. Ya maksud saya kalau kita ini melewati jalur politik dengan apa yang sudah terjadi, dengan apa sistem yang terbangun sekarang, benar itu perjalanan panjang. Tapi ketika perjalanan panjang ini menemui jalan buntu atau perjalanan ini sangat panjang, DPR, bisa merubah lagi kok itu. Kan kekuasaan tertinggi dari mereka sekarang. Itu bisa dirubah untuk disingkatkan. Tapi ketika kita bicara hukum nggak bisa. Terus diganti aja ketua MK-nya udah selesai, kok kita udah nggak bisa ngomong-ngomong. Nah kalau keputusan politik itu, ini menurut pandangan saya, keputusan politik apapun resikonya, apapun kejadiannya, ketika itu merugikan kepentingan rakyat, bisa dirubah. Oke, jadi begini Pak, ada dua kecurangan ya, kecurangan pra sama kecurangan pasca. Iya. Kecurangan pra itu bicara soal bansos, money politik, Ya. kemudian soal penempatan PLT, itu kan pra itu.
Nah, kemudian ada kecurangan pasca, itu adalah soal rekapitulasi tadi, Iya. Sirekap itu. Menurut saya, yang paling konkret dapat dievaluasi itu adalah Sirekap. Saya nggak percaya lagi. Sirekap. Ibu kan nggak percaya kan? Nggak percaya. Artinya itu adalah bukti forensik, bukti yang dapat dicerna oleh sistem. Betul, Dan Pak. itu menurut saya justru menjadi pilihan bagi anggota DPR sekarang. Enggak, yang maksud saya gini loh. Angka itu. Kan kita milih dulu Angkat. Enggak, kita kan milih dulu jalurnya. Kita mau menyelesaikan ini secara politik atau secara hukum. Kan gitu. Ya. Nah, tadi Bung bilang ini kan ketika itu Sirekap segala macam, ketika udah kita punya materi kecurangan mau dibawa kemana? Gitu kan kita mesti clear dulu ketika mau clear kita jalur politik ke DPR, ya ini dibawa ke DPR. Ya. Nah, itu yang maksud saya. Ya, Nah, betul Pak. Gitu, Jadi kalau Sirekap itu dibawa karena hukum, nggak jalan, Pak. nggak bunyi Pak. Ya, itu Nggak dia. bunyi. Karena apa? Karena belum ada putusan, keputusan. Nah itu KPU. kan maksud saya. Oke. Di awal ini kita mesti clear dulu. Kalau dibawa ke politik, Ah. besok pagi juga boleh Pak. Kita mesti clear bahwa kecurangan ini mau kita bawa ke ranah hukum atau ke ranah politik. Nah, kalau kita sepakat untuk bawa ke ranah politik, apapun temuannya, mau Sirekap kayak mau PJ kayak Masuk Pak. mau masuk semua. Masuk semua Pak. Masuk semua. Tapi kalau ke hukum kita bawa cuma Sirekap aja yang jalan Pak. Itu pun belum tentu. Kalau Sirekap hari ini dibawa karena hukum nggak bunyi Pak. Nggak boleh. Karena belum menimbulkan Ya, hak. itu maksudnya. Ya. Selain nggak bunyi Pak, Ya. materi lain nggak bisa masuk. Oke. Kalau Konkretnya Bang. Ya. Harus seperti apa berarti yang kita lakukan? Karena ini dari tadi berbagai jeritan suara rakyat, suara relawan, berbagai kecurangan sudah digaungkan di sini. Ya. Terus proses hukumnya sudah dijelaskan tadi, mungkin karena mengejar waktu di 20 Maret, KPU dan jalur MK pun masih bermasalah, hakimnya sendiri masih bermasalah. Jadi ini konkretnya kita nih harus melakukan apa nih Bang? Rakyat sebagai relawan 01, 03 ini harus melakukan apa nih Bang? Tawaran saya adalah ke jalur politik. Ya. Itu pilihan yang paling strategis itu. Ke jalur politik, Dan dorong. kita siap kok Bang. Lakukan itu. Kita siap. Bahwa Iya kan? pertimbangan Kita siap. politik yang bijaksana itu menjadi pertimbangan utama di dalam penegakan hukum. Iya. Itu yang Betul. penting. Itu, karena Konstitusional. politik hukum dari pemilu itu adalah kedaulatan rakyat. Dan representatif kedaulatan rakyat itu di parlemen. Iya. Sekarang parlemen harus bekerja itu. Iya. Maka saran saya kawan-kawan ini sekarang konsolidasi ke semua partai-partai politik pendukung untuk bersatu. Iya. Bersatu. Nah, bahwa kemudian proses hukum berjalan, itu ada juga pilihan yang tadi awal saya katakan menjadi trauma. Iya. Dan jangan mengulangi trauma itu yang kedua kali. Gitu kan? Biarkan rakyat-rakyatnya membuat keputusan, hasil putusan itu yang menjadi pertimbangan hukum di kemudian. Iya. Menjadi dasar. Ya, teman-teman relawan jangan berspekulasi untuk ke sana itu. Iya. Karena kalau Anda ke sana, Anda tak bertuan di sana. Nah. Gitu. Sekarang letakkan ketuaan Anda, ketuan Anda. Iya. Partai politik itu yang mencalonkan anggota. Iya. Iya. Ya, Iya. kemudian Presentasi dari rakyat. rakyat ini memilih pilihan partai Iya. politik. Kita loh. mengadu ke wakil Saya ulang kita. ya, demokrasi kita ini rakyat Betul. memilih pilihan partai politik. Iya. Ketika rakyat bergunda, partai politik tidak bisa jalan sendiri, Pak. Iya. Betul. Ini saatnya partai politik itu menjadi gantungan utama kedaulatan rakyat Betul. sekarang. Memang dia harus melakukan itu. Betul. Saran saya terakhir adalah itu. Serahkan ke ranah politik. Betul. Oke, setelah mendengar jawaban dari Bang Al-Ghazali, mungkin saya bisa meminta pernyataan sikap dan closing statement dari masing-masing ketua umum relawan ini ya. Silakan Baik. dari Ibu Arini. Terima kasih. Saya Ketua Umum Pejuang ABW Relawan Anies Baswedan hari ini menyatakan siap mengawal pemilu jurdil ini hingga selesai. Pemilu jurdil yang betul-betul jurdil. Jadi apakah jalurnya jalur politik ataukah jalur hukum, kami siap melakukannya. Jadi kami di sini duduk bersama-sama juga mengajak teman-teman yang lain ya, yang seide, sepemikiran, cita-cita dengan kami, yakni kita punya pemimpin yang betul-betul dilahirkan dari proses yang sah, gitu ya, bukan proses yang haram, gitu ya, proses dari pilpres yang jurdil, dan sehingga kita punya pemimpin yang betul-betul legitimate. Kita rakyat juga punya impresi, punya penghargaan, penghormatan terhadap presiden. Nggak enak juga kan, jadi presiden kalau nanti rakyatnya nggak hormat gitu ya, atau terlalu banyak dibully dan seterusnya. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, khususnya relawan 01 dan 03 untuk
mari bersama-sama kita suarakan, berkontribusi terhadap demokrasi di Indonesia, sehingga 2024 ini kita betul-betul meninggalkan cerita lama ya, bahwa pemilu itu hasil cawe-cawe dan seterusnya ya. Kita harus punya tanggung jawab bersama kepada anak cucu kita bahwa kita pernah berbuat yang terbaik untuk negara kita. Siap. Dari Bapak, boleh silakan Pak Syafi. Kalau saya melihat gini ya, sekarang kita kembali lagi ke akar masalahnya gitu. Akar masalahnya itu bukan kecurangan yang normatif, bahwa ini ada goodwill politik yang berlebihan, ada abuse of power yang berlebihan. Nah, jadi kita bicaranya udah kepentingan yang lebih luas, gitu kan? Karena akar masalahnya ini bukan masalah pertarungan partai politik, pertarungan voters, bukan pertarungan sesama paslon. Saya melihat udah kepentingan yang sangat sempit udah melihatnya. Pernyataan sikapnya. Ya, nah, terus berangkat dari itu semua, nah maksud saya kita tanggalkan dulu lah urusan 01, urusan 03. Karena persoalan sekarang ini, persoalan bangsa ini persoalan yang lebih besar. Kalau didiamkan, ini akan terus menjadi bola salju, menjadi kesalahan-kesalahan besar lagi. Nah, closing statement saya ini kita nggak boleh bercanda dengan penanganan kecurangan ini. Dan kita harus bersikap, dan kita harus menyelesaikan, tidak ada koma lagi, harus titik. Kenapa? Kalau dibiarkan, ini akan jadi role model. Pemilu pemilihan presiden akan diadopsi, akan di copy paste menjadi pilkada akan seperti itu. Pilkada provinsi, pilkada kabupaten kota, dan mereka udah nggak melihat lagi etika, udah nggak melihat lagi adab, dan mereka akan seenak-enaknya memakai anggaran dari mana aja. Inilah saya menggugah kepada kawan-kawan, baik itu kawan 01, 03, begitu juga di elit-elit, kita tanggalkan dulu lah kepentingan politik yang sempit, kita selamatkan kepentingan bangsa dan negara ini. Ya, kita sama-sama berjuang, sama-sama memberhentikan permainan politik kotor ini. Terima kasih. Oke, Pak Winston silakan. Saya dari relawan 01 berharap bahwa sekarang kita berharap partai-partai ini tetap istiqomah dan kuat menahan rayuan-rayuan. Dan harapan kami, harapan rakyat di seluruh Indonesia bahwa partai pendukung pengusung 01 dan 03 ini bisa bersama-sama untuk meloloskan angket ini menjadi harapan masyarakat dan menghukum pelaku pemilu curang ini sejelek-jeleknya manusia yang ada di Indonesia. Bila perlu kita Hukum mati. apa? Hukum mati. Hukum mati. Korupsi aja nggak dihukum mati. Sebenarnya sudah sangat merusak kan. Saya setuju juga kalau dihukum mati. Itu aja. Taruh di Nusa Kambangan aja, Bang. Hukum seberat-berat. Kalau saya masih sangat berharap kepada Presiden kita, Bapak Jokowi, untuk segera tersadar dengan melihat dinamika saat ini yang terjadi. Saya yakin Bapak Jokowi yang mempunyai itikat yang baik selama 9 tahun dalam memimpin negara ini masih mempunyai hati nurani untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu untuk Bapak Jokowi. Buat kita 01 dan 03 dan masyarakat yang lain melihat ada kecurangan, tetap semangat untuk menjaga suara baik 01, 02 ataupun 03 yang terbaik tanpa ada kecurangan. Semangat merdeka. Oke, Bang Al-Ghazali Oke. ada yang mau nambahin? Jadi hukum di negara kita sudah memberikan kepastian, memberikan kemanfaatan bagi yang punya ruang untuk dapat memanfaatkan itu, tetapi jauh dari memberikan keadilan. Oke, maka kemudian ada pilihan lain, yaitu pilihan politik. Itu juga pilihan yang konstitusional yang dapat ditempuh
Karena itu ketika kawan-kawan di 01 dan 03 merasa penuh dengan gunda gulana di ruang hukum, maka saya berharap berpindah ke ruang politik. Bersama-sama dengan seluruh anggota di parlemen yang kemarin sudah mencalonkan wakil rakyat dan sekarang mereka dipilih di situ, agar bersama-sama dengan teman-teman relawan mendorong agar menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat yang luarannya tentu bijaksana dan dapat menjadi pertimbangan hukum yang adil berikutnya. Iya. Terima kasih. Oke. Demikian itu tadi bincang-bincang singkat kita dengan relawan 01 dan 03, dan semoga apa yang tadi kita sudah bahas bisa menuju pada penegakan demokrasi di Indonesia yang lebih baik dan yang lebih utuh. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Silahkan beri komentar, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalam. Salam 4 jari. Salam Pak Jan. Salam 4 jari ya. Oh, fotonya. 4 jari. Salam 4 jari kurang 1 Pancasila. Sip.